Shalom. Apa kabarnya saudara-saudaraku dari WJF yang terkasih? Lama kita nggak ketemu ya. Saya berdoa setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita. Bagi setiap Anda yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, saya berdoa melalui tayangan ini Anda mendapatkan rahmat dan hikmat yang Anda perlukan, supaya Anda bisa keluar dari permasalahan yang sedang Anda hadapi bersama Tuhan sebagai seorang pribadi yang lebih dari pemenang. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa berkumpul hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Tuhan Allah Roh Kudus, urapi, meteraikan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, supaya mengandung kuasa yang berasal daripada-Mu dan mengubahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Dalam satu nama yang penuh kuasa di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki minggu yang ketiga di bulan November ini dengan tema bulanan yang berjudul Readiness, masih sejalan dengan tema tahunan kita yang berjudul Ready for God's Promise, di mana selama setahun ini kita udah melihat ada begitu banyak janji Tuhan yang bisa kita temukan di dalam kebenaran firman-Nya, baik untuk pekerjaan kita, untuk relasi kita, untuk finansial kita, untuk banyak hal. Ada banyak hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan anak-anak-Nya. Tapi jangan sampai lupa, kalau semua itu sifatnya bonus loh. Janji-janji yang tadi itu sifatnya bonus. Karena yang terutama, yang terpenting, Tuhan sudah melakukan bagiannya 2000 tahun yang lalu. Melalui kelahirannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kita. Dan satu dari 4 peristiwa terpenting dalam sejarah gereja kita, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, sebentar lagi gak kerasa ya, akan kita rayakan. Kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki masa Advent. Nah, kalau kita melihat peristiwa kelahiran, kebangkitan, kematian, kenaikannya ke surga, kita bisa sadari janji Tuhan itu ternyata ada 2 macam loh. Ada janji Tuhan yang sifatnya Tuhan itu mau nunggu kesiapan kita, seperti yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi. Janji-janji Tuhan untuk mencuci keuangan saya, untuk relasi saya, untuk pemulihan dalam keluarga saya, itu semua Tuhan nunggu saya siap, nunggu saya mau melakukan bagian saya menjalani proses yang udah Dia siapkan. Tapi ada juga janji-janji pekerjaan Tuhan di mana Dia itu nggak nunggu anaknya siap atau nggak siap. Kalau udah waktunya ya Dia akan lakukan. Contohnya ya kelahirannya ini, lalu kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, dan yang terakhir kedatangannya kembali nanti untuk yang kedua kali. Tuhan nggak akan nunggu kita siap atau nggak siap. Kalau memang udah waktunya, di mana nggak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Bapa di surga, sangkalah akan menemui Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Tapi pekerjaan Tuhan yang sifatnya nggak nunggu ini bukan hanya di peristiwa-peristiwa besar seperti tadi. Dalam sejarah manusia ada banyak momen di mana Tuhan melakukan sesuatu. Dan di situ kalau anak-anaknya yang siap, ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam sejarah manusia, kebetulan mungkin waktu kita ada di dalamnya ketika kita masih ada di dunia, kalau anak-anak yang siap, itu pasti akan jadi bagian, jadi pelaku mujizat. Atau minimal jadi penerima mujizat. Tapi yang gak siap kadang hanya jadi penonton mujizat, atau lebih parah lagi, jadi bagian dari yang dikoreksi sama Tuhan. Karena kadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam sejarah manusia untuk mengkoreksi anak-anaknya. Nah, minggu ini kita akan belajar melalui identitas Tuhan Yesus sebagai Raja kebenaran. Gimana supaya ketika Tuhan melakukan sesuatu di dalam sejarah manusia, kita bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan itu sesuai dengan rencana Dia, supaya kita jadi pelaku mujizat, bukan hanya sekedar penerima, apalagi penonton, atau malah jadi yang dikoreksi karena mujizat itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita siap ketika Tuhan menggenapi janji-janjinya yang besar dalam sejarah manusia. Dan kebetulan kita ini lagi masih ada di dunia, kita masih hidup, supaya kita siap. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama kita akan lihat dari bacaan pertama. Bacaan pertama di minggu ini diambil dari kitab Daniel.
Dan ayat yang ada di dalamnya merupakan satu dari banyak ayat yang dipegang oleh bangsa Israel dan menjadi sumber pengharapan mereka akan datangnya Mesias ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Dan kalau kita lihat bacaan satu hari ini, justru dikatakan bahwa anak manusia ini, si Mesias ini akan menerima kuasa atas pemerintahan di atas seluruh bumi. Waktu itu bangsa Israel lagi dijajah sama kekaisaran Romawi, sehingga dengan ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya tentang Mesias yang akan datang dan berkuasa, bangsa Israel punya harapan bahwa Mesias akan datang sebagai raja dengan kekuatan militer dan politik yang luar biasa, di mana dia akan menggulingkan kekaisaran Romawi dan membawa Israel kembali menjadi negara superpower seperti zaman Raja Daud, bahkan melebihi itu. Karena dikatakan pemerintahan Mesias itu akan membawahi seluruh bumi. Mereka berharap datang Mesias akan jadi raja yang berkuasa, menguasai bumi, dan mereka menjadi bangsa favorit si Mesias ini. Itulah yang jadi harapan bangsa Israel. Kenyataannya Mesias datang sebagai bayi yang tak berdaya di palungan. Dari keluarga biasa tumbuh sebagai anak tukang kayu, bahkan harus mengakhiri hidupnya sebagai seorang terpidana di atas kayu salib. Sehingga dari sekian banyak bangsa Israel yang hidup pada masa itu, sebagian besar gak sadar bahwa Mesias sudah datang. Sebagian besar bahkan sampai anak cucunya sampai hari ini gak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan kepada mereka. Sehingga dari sekian banyak bangsa Israel hanya ada 150 orang. 150 orang yang menerima janji yang sudah sebenarnya Tuhan berikan teasernya itu kan ke bangsa Israel lewat kitab Perjanjian Lama. Tapi dari sekian banyak bangsa Yahudi masa itu hanya 150 orang yang pertama-tama menerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan bagi anak-anak Tuhan. Lalu ada kloter kedua 3.000 dan 5.000 orang yang bertobat ketika mendengar Petrus berkhotbah. Tapi sisanya sebagian besar sampai sekarang nggak menerima Yesus sebagai Mesias. Padahal 150, 3.000, 5.000 orang ini, mereka lah yang menjadi fondasi dari suatu kerajaan yang Tuhan Yesus dirikan. Jumlah pengikut kerajaan ini sekarang aja di bumi mungkin ada sekitar 3 miliar orang mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi nggak tahu mana yang sungguh-sungguh ya itu gimana Tuhan. Dan yang udah bersama dia dalam kedamaian abadi di surga nggak terhitung. Dari zaman gereja perdana berdiri sampai sekarang ada berapa banyak orang Kristen, saya nggak berani sebutkan angka, harus perlu survei yang ekstensif. Dan pada akhirnya nanti semuanya akan datang kembali ke dunia buat yang sudah mati bersama Tuhan. Kita yang masih hidup, kita akan, kalau kita boleh bilang, kita akan naik menyambut Tuhan udara dan akan berkuasa, diberikan kuasa atas bumi baru yang akan Tuhan dirikan setelah kedatangannya kedua nanti. Nah, jadi awal dari penggenapan janji akan datangnya Mesias ini ternyata nggak sejalan dengan ekspektasi kebanyakan bangsa Israel. Buat mereka yang nggak menerima Yesus sebagai Mesias, ternyata kedatangan Mesias ini caranya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena orang-orang ini sudah menggantungkan rasa damai, rasa aman mereka dari kondisi mereka di dunia ini. Mereka anggap kalau penjajah Romawi masih ada, mereka tak bisa damai, mereka tak bisa sukacita, mereka tak bisa merasa aman. Padahal yang mau Tuhan Yesus dirikan bukan sekedar kerajaan politik, kerajaan duniawi yang kalau kita lihat sekarang negara superpower sebesar apapun di masa lalu semuanya hilang di telan sejarah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau mendirikan lebih daripada itu. Tapi waktu awalnya memang gak sebesar awalnya ketika Tuhan melakukan rencananya itu nggak sejalan dengan ekspektasi kebanyakan bangsa Israel masa itu. Karena mereka cuma pegang ayat-ayat yang bilang Mesias akan berkuasa. Mesias akan berkuasa. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada juga sebenarnya ayat-ayat yang bilang Mesias itu harus menderita dulu. Umat Tuhan itu harus melalui pemurnian dulu, ada di Perjanjian Lama. Nah, bukankah itu juga jadi kecenderungan banyak anak Tuhan masa kini? Comot-comot ayat yang sesuai dengan kedagingan mereka, sesuai dengan kerinduan mereka, sesuai dengan ekspektasi mereka. Sedangkan untuk ayat yang kesannya gak sesuai dengan kemauan kita tuh patah. Makanya muncul namanya teologi kemakmuran, di
Dimana katanya kalau ikut Tuhan akan selalu sehat, akan selalu kaya, akan selalu sukses, akan selalu terkenal. Itu jadi ekspektasi kebanyakan anak Tuhan. Kalau gitu sebenarnya siapa Tuhan? Apakah benar Tuhanmu adalah Yesus? Atau sebenarnya Tuhanmu itu adalah uang, popularitas, penerimaan orang lain, relasimu dan Tuhan Yesus? Jadi kan sarana untuk mendapatkan semua itu. Kalau nggak dapat, nggak sesuai ekspektasi, akhirnya jadi kecewa sama Tuhan. Nah, itulah pertanyaan pertama untuk mengevaluasi diri kita. Ketika Tuhan menggenapi suatu janji yang luar biasa dalam sejarah manusia, di mana kita ada di dunia itu, akankah kita siap? Tanyalah pada hati kita. Ekspektasi kita selama ini ke Tuhan gimana? Udah benar apa belum? Apa kita mau yang enak-enaknya aja? Karena apalagi temanya sekarang ready for God's promise. God's promise bukan hanya sekedar masalah kesuksesan finansial, kesuksesan bisnis, pemulihan relasi. God's promise juga bicara tentang Tuhan Yesus yang udah bilang, selama di dunia kau akan menghadapi aniaya. Janji Tuhan, dalam aniaya itu Tuhan akan menyertai kita. Ada panggilan untuk menyangkal diri memikul salib. Janji Tuhan itu bukan hanya sekedar bicara yang fisik-fisik, yang duniawi, yang enak-enak aja. Tapi dalam setiap janjinya Tuhan bilang, apapun keadaan kita di dunia, damai sejahtera yang Tuhan berikan harusnya akan bisa dunia ambil. Kalau emang Tuhanlah yang bertahta dalam hati kita. Masalahnya, benarkah Tuhan yang bertahta dalam hati kita? Kenapa ekspektasi ini penting? Karena ekspektasi kita pada Tuhan akan mempengaruhi respon tindakan kita terhadap setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita salah respon, kita bisa ada di posisi yang salah ketika Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam sejarah kehidupan manusia di mana kita masih hidup di dalamnya. Nah, kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh seperti COVID, bukan dari Tuhan. Akibat konsekuensi dari tindakan kehendak bebas manusia yang Tuhan izinkan terjadi. COVID ini kan sesuatu yang besar dalam sejarah manusia. Nah, banyak anak-anak Tuhan dengan ekspektasi yang salah ini sekarang mundur. Ada yang udah nggak pelayanan lagi, ada yang bahkan udah nggak berdoa lagi. Awalnya simple. Aku nggak bisa kalau bisa persekutuan doa online itu, aku nggak biasa. Awalnya nggak bersekutu. Lu tiba-tiba nggak lagi saat teduh. Nah, apa hubungannya saat teduh dengan online atau non online ya? Mau ketika pandemi, mau nggak ada pandemi ya saat teduh sama-sama aja. Awalnya nggak bersekutu, lalu nggak melayani, lalu akhirnya benar-benar hilang. Banyak anak-anak Tuhan yang udah nggak lagi menjalani hidupnya sebagai anak Tuhan. Alasannya karena yang tadi nggak biasa dengan cara ibadah online atau terlalu sibuk dengan bisnisnya yang ada di ambang krisis akibat pandemi ini dan lain sebagainya. Tapi ada anak-anak Tuhan yang justru kita lihat, puji Tuhan, kita doakan tahun depan keadaan akan jadi lebih baik karena vaksinasi coverage-nya udah besar. Banyak anak-anak Tuhan yang sebelum dan sesudah pandemi saya lihat mereka jadi makin strong, makin deep sama Tuhan dalam pekerjaan, dalam relasinya. Dan saya nggak bilang, ingat, ketika kita bilang God's promise, kita harus keluar dari pola pikir teologi kemakmuran di mana God's promise bicara segala sesuatu yang enak. Ada teman saya di Jakarta, anak Tuhan kehilangan pekerjaannya akibat pandemi, sampai sekarang belum dapat pekerjaan, tapi hidupnya sama. Dia freelance, tapi Tuhan selalu cukupkan. Udah punya anak, udah punya istri, berkeluarga. Dia freelance, selalu Tuhan cukupkan, tapi melalui freelance-nya, melalui waktu dia yang lebih fleksibel, dia bisa melayani lebih, hidupnya itu berbuah. Apakah Anda berbuah di pandemi ini? Ataukah saat ini Anda menyaksikan tayangan ini secara nggak ada yang kebetulan, selama ini sebenarnya Anda udah mulai mundur dari Tuhan. Udah nggak seberapi-api dulu, udah nggak melayani, udah nggak ada hasrat untuk bersekutu lagi. Kalau sampai Anda adalah orang itu, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang panggil Anda untuk kembali. Itu yang pertama. Ekspektasi kita akan mempengaruhi action kita dan mempengaruhi posisi kita. Nah, yang kedua dan ketiga, kita akan lihat dari bacaan Injil. Suatu momen yang jarang terjadi di mana Tuhan Yesus menyatakan, ya akulah raja itu. Akulah raja. Dan dia melakukannya di momen yang gak biasa, jadi kita bisa belajar. Melalui identitas Yesus sebagai raja kebenaran, kita bisa belajar gimana supaya kita bisa ada di posisi yang tepat ketika si raja kebenaran ini menyatakan dirinya. Tuhan Yesus di bacaan Injil menyatakan dirinya
sebagai seorang yang membawa kebenaran yang sejati ketika sebagian besar orang memandang dia adalah pihak yang salah. Dia dianggap sebagai kriminal, nabi palsu, provokator, difitnahkan banyak hal. Masyarakat terhasut oleh para ahli Taurat dan orang Farisi dan berteriak salibkan dia. Di situ di depan Pilatus, dia berani bilang bahwa aku adalah kebenaran. Jadi dari situ kita bisa belajar kebenaran Tuhan nggak selalu sejalan dengan suara mayoritas. Nah, pertanyaan refleksinya buat kita, sejauh mana suara mayoritas ini mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dan tindakan kita selama ini? Karena kalau hidup kita didasarkan hanya oleh suara mayoritas, nggak lagi cek dengan kebenaran firman dan dengan latihan Roh Kudus, kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti, karena yang berhak bilang pasti itu hanya Tuhan, kemungkinan besar kita akan ada di tempat yang salah ketika Tuhan sedang melakukan suatu perkara besar di dalam sejarah manusia. Apalagi dunia sekarang, suara mayoritas itu semakin anti Kristus, semakin anti kekristenan. Ada begitu banyak hal yang gak sejalan dengan kebenaran firman didukung oleh dunia. Sebaliknya, nilai-nilai yang sejalan dengan kebenaran firman dikatakan udah ketinggalan zaman. Bahkan dikatakan melanggar HAM. Ketika kita bilang kumis gak boleh ciuman bibir sama kumis, kita dibilang melanggar HAM. Mereka bisa pengertian pada orientasi seksual yang seperti itu. Saya nggak mau berdebat Alkitab di sini ya, tapi kebenaran firman dan gereja Katolik dengan tegas menyatakan itu adalah penyimpangan. Ingat penyimpangan loh, penyimpangan itu berarti sama dengan dorongan untuk masturbasi, itu juga penyimpangan. Yang bikin jadi berdosa adalah ketika kita melakukan tindakan itu. Nah, jadi gereja kita tuh sangat toleran, tapi kita tidak akan pernah membenarkan tindakan dosanya. Kita mengasihi, merangkul mereka. Dan selama penyimpangan itu nggak diresponi dengan tindakan untuk berdosa, mereka belum berdosa. Sifatnya sama seperti dorongan untuk masturbasi, dorongan untuk seks pranikah, dorongan untuk menggunakan narkoba, itu kedagingan, kelemahan, penyimpangan akibat manusia lama, kecenderungan berdosa yang ada dalam diri manusia. Manusia bisa memilih kudus untuk nggak mengarah ke sana atau hidup di dalam kedagingan. Nah, ketika kita bilang gitu, kita dibilang melanggar HAM. Tapi anehnya dunia bisa menerima. Kenapa nggak bisa menerima pandangan kekristenan? Dunia ini semakin anti sama kekristenan. Kalau kita ikut suara mayoritas di dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang terjadi sehari-hari, saya nggak bilang kecil, maksudnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. What is your standpoint pada orientasi seksual, pada hubungan seks pranikah, pada praktek-praktek bisnis, atau cara kita berkarir? Apa kita ikut dengan kebenaran firman atau ikut apa yang dunia bilang? Karena ada banyak hal yang dunia bilang, karena semua orang sudah ngelakuin itu, nggak masalah, kita ngelakuin juga. We are part of majority. Sayangnya Tuhan sendiri sudah memperingatkan, jalan menuju kerajaan surga adalah jalan yang sempit. Mayoritas itu tidak akan menemukan kerajaan surga. Sejauh mana suara mayoritas mempengaruhi tindakanmu, mempengaruhi pemilihan keputusan. Karena kalau untuk hal-hal kecil, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari aja, kita udah akan setia. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang besar dan akan mempercayakan perkara yang besar pada yang siap, kita akan jadi bagian yang gak siap. Bukankah Tuhan bilang di Injilnya, mereka yang mendengar perkataanku itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Mendengar dan melakukan. Yang mendengar dan gak melakukan itu seperti orang mendirikan rumah di atas pasir, lalu datanglah badai itu. Nah, itulah pekerjaan Tuhan. Badai itu one way or another akan datang. Dan seperti kitab Maliaki bilang, akan terlihat bedanya orang fasik dan orang yang taat pada kehendak Tuhan. Ketika sesuatu yang besar Tuhan lakukan, seperti yang sudah terjadi 2 tahun terakhir, Tuhan izinkan pandemi terjadi. Terlihat mana yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mana yang ternyata KW KTP doang. Ketika nggak ada pandemi, angkat tangan pelayanan, ngomong tentang Tuhan segala macam, hidup kudus dan lain sebagainya, digoncang sama pandemi, hilanglah. Karena selama ini ternyata hanya membangun rumah di atas pasir. Nah, itu gimana sebenarnya selama ini Anda membangun rumah? Apakah Anda membangun di atas pasir
setiap tindakan Anda, keputusan Anda dasarkan pada yang namanya suara mayoritas, ataukah kita membangun rumah kita di atas batu karang? Karena fondasi kehidupan kita adalah kebenaran firman. Itu yang kedua, suara mayoritas yang harus sejauh mana itu mengaruhi keputusan kita. Dan yang ketiga, yang menarik, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Raja, dia adalah kebenaran, dia mengatakan ketika dia nggak punya otoritas sama sekali sebagai, kalau di mata dunia, dia nggak punya otoritas, dia tawanan, dia berdiri di otoritas tertinggi pemerintahan Romawi di kota itu di hadapan Pontius Pilatus, dia berani bilang, akulah Raja. Nah, jadi yang ketiga, yang harus kita renungkan, kalau mau lihat kita ini sebenarnya siap atau enggak untuk janji-janji Tuhan besar, adalah bagaimana selama ini kita meresponi otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara otoritas, ada orang yang kayak kacamata kuda gitu. Emang kita harus menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Orang tua buat yang masih tinggal bersama orang tuanya, suami bagi para istri yang sudah menikah, pemimpin rohani yang Tuhan percayakan bagi mereka yang sudah berkomunikasi, kita harus hormati mereka. Tapi ada orang yang benar-benar pakai kacamata kuda, apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, oleh bosnya di kantor, oleh pemimpin rohaninya, semua dilakukan. Pokoknya langsung, ini dari Tuhan, selalu dilakukan. Nggak cek lagi sama kebenaran firman. Bahkan aku nggak perlu doa, karena pemimpin rohaniku udah dekat sama Tuhan. Aku nggak perlu doa, karena bosku di kantor itu anak Tuhan. Untuk urusan pekerjaan aku nggak perlu doa. Aku 100% percaya sama mereka. Lalu tiba-tiba dikecewakan oleh pemimpin rohaninya. Lalu tiba-tiba dikecewakan oleh bosnya. Dan situ muncul luka. Either kecewa sama Tuhan, atau terluka sama otoritas, dan akhirnya jadi tipe orang yang setelah kejadian itu akhirnya nggak pernah bisa get along sama otoritas manapun, selalu bermasalah karena luka batin. Ada juga orang yang ini biasanya di komunitas ngelihat otoritas yang Tuhan percayakan itu ekspektasinya tinggi, mereka itu harus udah seperti Tuhan Yesus. Jadi sekalinya mereka ngelakuin kesalahan langsung kecewa sama Tuhan. Lah, Romo aja ternyata terlibat skandal. Lah, pendeta aja kayak begitu. Ini nyinyir. Dan akhirnya orang-orang seperti ini akhirnya akan jadi pribadi yang tadi seperti saya bilang, yang selalu bermasalah dengan otoritas. Di komunitas kepemimpinan rohani selalu cari salahnya. Oh, kurang ini dia, kurang ini itu. Ya udah, kamu yang jalanin. Oh enggak, aku gak cocok. Ini cuma bisa jadi orang yang ngomong doang. Adakah orang seperti itu di YGF? Mungkin sedang menyaksikan tayangan ini. Tolong bertobat ya. Itu aja pesan saya. Tolong bertobat. Karena kalau Anda nggak bertobat, Anda terus keep attitude seperti itu, keep pembangkang seperti itu, tapi nggak pernah mau berkontribusi, cuma bisa ngomong. Ketika Tuhan ngelakuin sesuatu dalam komunitas Anda, dalam kehidupan Anda, saya nggak berani sumpahin atau bilang pasti, tapi kemungkinan besar Anda akan jadi satu dari banyak orang yang menyebut diri anak Tuhan, tapi bakal dikoreksi sama Tuhan. Dan koreksi sama Tuhan itu sakit, nggak enak. Kalau bisa dihindari ya kita hindari. Tuhan juga nggak suka sebagai bapak yang baik, dia nggak mau kok mukul anaknya. Tapi kadang-kadang kalau anaknya udah bengal, apalagi udah ngarah ke jurang, ya harus ditarik. Karena ditarik itu bikin kaget, ditarik itu bikin sakit. Nah, jadi respon-respon seperti tadi terhadap otoritas, tentu saja itu respon yang salah. Gak bisa pakai kacamata kuda, taat sepenuhnya, nggak cek lagi sama kebenaran firman, tapi nggak bisa juga kalau sama sekali nggak ada respect, nggak ada hormat, karena Tuhan yang tempatkan. Dan dalam kebenaran firman jelas Tuhan kita hormati atas kita di kantor, orang tua apalagi, masuk 10 perintah Allah, pemimpin rohani Tuhan kita hormati. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghormati Pilatus sebagai otoritas di dunia yang terlibat di dalam proses pengadilan dunia. Kita harus hormati otoritas yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita. Anak-anak perempuan, kalau belum dapat restu orang tua, jangan maksa nikah. Jangan mau dibawa lari sama anak orang. Anak-anak laki-laki, kalau belum dapat restu dari orang tua perempuan, jangan bawa lari anak orang. Kamu gak keluar keringat dan darah untuk anak perempuan itu, sesayang apapun
kamu pengorbanan sebesar apapun yang kau lakukan gak sebesar pengorbanan orang tua mereka. Anak Tuhan gak kenal istilah namanya bawa lari atau dibawa lari. Sebaliknya anak perempuan sesayang apapun cowok itu, sejahat apapun orang tuamu, kalau mereka nggak memilih untuk mengaborsi dirimu atau membuang dirimu ke panti asuhan, mereka masih sayang, cuman mungkin mereka nggak tahu. Jadi ketika kita berhadapan dengan otoritas yang mungkin bertentangan dengan kebenaran firman, mungkin di kantor kita disuruh melakukan sesuatu yang nggak jujur, kita harus tetap hormati, tapi kita minta hikmat sama Tuhan. Yang terutama, yang terpenting ketika berurusan dengan otoritas adalah kita harus peka, tahu kehendak Tuhan, tahu kebenaran firman, harus dengar-dengaran sama Roh Kudus, sehingga kita bisa ambil keputusan yang tepat seperti Tuhan Yesus. Kalau dia sebagai manusia, dia bisa loh membela diri. Karena kalau kita baca Injil Yohanes, Pilatus itu mau membebaskan dia. Kalau aja dia ngomong, aku tuh difitnah, tunjukkan bukti-buktinya. Dia bisa loh membebaskan diri, memanfaatkan otoritas untuk kepentingannya sendiri, kedagingannya. Karena Tuhan Yesus sendiri kalau sebagai manusia kan udah bilang ke Tuhan, kalau bisa cahaya ini berlalu. Tuhan tuh gak mau disalib, lo sakit. Sebagai manusia ya, sebagai manusia, balik lagi nanti saya salah ngomong, kontroversi lagi. Sebagai manusia Tuhan tuh takut, makanya dia ngomong, Bapak kalau boleh cahaya ini berlalu. Tapi dia sadar akan panggilan, akan kehendak Bapa di surga. Jadi walaupun tubuh ini takut, daging ini gak mau, dia utamakan kehendak Bapaknya. Nah, itu ketika berhubungan dengan otoritas. Tuhan Yesus sendiri pegang otoritas, bukannya dia bilang ke murid-muridnya, kalau gue mau, ini pasukan tentara malaikat bisa turun sekarang nih, basmi tentara Romawi. Dia pegang otoritas, tapi dia nggak memanfaatkan otoritas yang dia punya untuk kepentingannya sendiri. Semuanya dia gunakan di waktu yang tepat supaya kehendak Bapaknya terlaksana. Bagaimana hubungan kita dengan otoritas? Bagaimana otoritas mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan? Ada waktunya Tuhan menyampaikan kehendaknya lewat otoritas yang Tuhan percayakan. Ada waktunya Tuhan ingin memproses kita di mana ada perbedaan pendapat dengan otoritas yang ada dalam kehidupan kita, dengan orang tua, dengan bos, bahkan dengan pemimpin rohani. Tuhan mau uji seberapa peka dan seberapa taat kita akan kehendaknya. Kita harus minta hikmat kalau kita sudah ada benturan dengan otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Harus minta hikmat. Gak bisa saklek langsung tabrak salah benar. Minta hikmat. Bukan berarti berkompromi ya. Tuhan punya cara supaya kita bisa tetap berjalan di dalam ketaatan, tapi gak jadi batu sandungan juga. Nah, gimana hubungan Anda dengan otoritas? 3 hal itu ya. Ekspektasi kita, sikap kita terhadap suara mayoritas, dan sikap kita terhadap otoritas. Itu akan menentukan di mana kita berada ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ketika Tuhan menggenapi janjinya. Seperti bacaan 2 kitab Wahyu, dinubuatkan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan di kitab Wahyu dibilang, Santo Yohanes bilang, mereka akan memandang Dia yang mereka tikam. Ini bicara tentang bangsa Israel, karena bangsa Israel itu menyalibkan, tikam Yesus. Nanti di kedatangan yang kedua akan ada banyak bangsa Israel yang ya benar, Mesias yang sudah kita nantikan selama ini udah pernah datang, kita tolak, kita salibkan. Tapi juga bicara tentang umat manusia secara keseluruhan, karena akibat dosa dan pelanggaran kita lah Tuhan Yesus ditikam. Di mana kita mau berada ketika itu? Jadi yang di bawah kaget, ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Atau tapi juga mencatat ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, Dia akan datang bersama para kudusnya. Apakah kita jadi yang dipandang oleh para pendosa yang sudah dikasih waktu sama Tuhan, tapi tidak diambil kesempatan untuk bertobat, atau bagian dari para kudus yang bersama Yesus? Oh, itu jauh eskatologi ya namanya. Tapi nggak perlu sampai tunggu kedatangan yang kedua, Tuhan tuh sudah mulai bekerja. Contohnya tadi saya bilang ini, banyak hal Tuhan akan melakukan perkara dalam kehidupan manusia. Di manakah kita mau kita berada? Kalau kita mau jadi pelaku mujizat seperti yang sesuai dengan rencana Tuhan, kita jadi penonton aja, atau
malah jadi koreksi sama Tuhan. Semoga pesan ini bisa memberkati setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, dan supaya Roh Kudus boleh bekerja untuk Anda memberikan hikmat supaya bisa dealing dengan otoritas, dengan mayoritas, dan punya ekspektasi yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan Tuhan, ada rencana-rencana-Mu, ada janji-Mu yang gak akan nunggu kami siap atau gak siap. Di waktu yang menurut-Mu terbaik dalam sejarah manusia, Kau akan lakukan perkara-perkara besar itu. Datanglah Roh Kudus, urapi setiap hamba-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat Allah Roh Kudus supaya mereka bisa selalu mengambil keputusan yang tepat. Curahkan rahmat dalam hati mereka supaya mereka bisa merasakan kasih yang sejati sehingga punya ekspektasi yang benar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini bisa belajar untuk menjadi pribadi yang selalu bisa ambil keputusan yang tepat, sehingga ketika Kau melakukan suatu perkara yang besar, kami semua bisa ada bersama-Mu melakukan bagian kami menjadi pelaku mujizat, menurunkan kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa, dan biar nama-Mu boleh dipermuliakan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.